Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة صدق الله العظيم وصدق الله رسول الكريم. Baik bapak-bapak, ibu-ibu para jamaah salat Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepadanya. Salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat dan kepada para tabi'in, tabi'in dan kepada para ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin dan ulama mu'tabar, senantiasa Allah mencucurkan kasih sayang kepada mereka itu semua sampai akhir zaman nantinya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pengajian kita yaitu di dalam kitab Sabilal Mu'tadin. Kita bertahap-tahap mengaji, selembar, setengah lembar pun jadi tak apa-apa. Yang penting kita dapat ibadah. Duduk kita itu mendengarkan, menatap kitab itu memperoleh daripada keberkahan dan kebaikan-kebaikan. Halaman 149 pada jilid yang pertama, kita akan melanjutkan pengajian kita Jumat yang lalu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang agak sedikit ke atas dari bermula. Dapat kan? Sekarang kan syahdan. Kita ulang ke bermula biar agak nyambung dikit. Bermula sabdanya Nabi. Sabdanya Nabi yang mana nih? Yang di atas itu. Telah berkata akan dia, bermula sabdanya Nabi, telah menyembahyangkan ia dengan daku akan zuhur. Ketika adalah bayang-bayang suatu. Bermula sabdanya Nabi, telah menyembahyangkan ia malaikat Jibril dengan daku akan zuhur ketika adalah bayang-bayang suatu itu maksudnya benda seumpamanya, artinya selesai ia daripada sembahyang zuhur pada ketika itu, seperti masuk ia pada sembahyang asar pada hari yang pertama. Pada ketika itu telah berkata akan dia Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, padahal menafikan ia dengan dia akan bersekutu zuhur dan asar di dalam satu masa waktu, dan menunjukkan atas yang demikian itu. Hadis Muslim. Waktu zuhri idza zalatis syamsu ma lam tuhdar al-asra.
Artinya waktu zuhur itu apabila gelincir matahari selama belum hadir waktu asar. Waktu zuhur itu apabila gelincir matahari selama belum hadir waktu asar. Dari kalimat yang disampaikan oleh pengarang kitab Syekh Arsyad Al-Banjari, beliau sampaikan di sini tentang daripada yaitu salat 5 waktu. Salat 5 waktu, yaitu yang mana salat ini waktu zuhur, yang mana di waktu zuhur yang diajarkan oleh daripada malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kemudian waktu zuhur dan waktu asar ini dia tidak bersamaan, tidak bersekutu zuhur dan asar dalam satu masa. Karena Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengambil hadis yang riwayat daripada Imam Muslim itu, waktu zuhri idza zalat asy-syamsu ma lam tuhdar asra. Waktu zuhur itu hilanglah matahari selama yaitu belum masuk waktu asar. Jadi waktu asar, waktu zuhur itu panjang. Kapan habisnya daripada waktu zuhur? Kalau sudah masuk asar, itu waktunya. Waktu zuhur 12:30, asar misalkan 3:30. Nah, waktu zuhurnya itu habisnya sampai waktu asar, itu sudah habis waktu. Jadi waktunya kata Imam Syafi'i berbeda, tidak satu masa, kata Imam Syafi'i, karena mengambil hadis riwayat Muslim. Nah, riwayat Muslim menyebutkan demikian, ternyata sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i. Kan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu menafikan gitu, menafikan akan sekutu, makna sekutu berjoin waktu, itu join, ya, beriringan waktu zuhur dan asar. Dan ini sesuai dengan hadis tadi gitu. Waktu zuhri idza latis syamsu ma lam yuhdar waktu asar. Selama dia itu waktu asar belum masuk, waktu zuhur masih ada, panjang. Dah. Dan waktu-waktu salat itu kan 5. Maka yaitu waktu yang diajarkan, waktu, mengapa tidak didahulukan saja waktu subuh? Kenapa tidak? Padahal waktu solat itu 5 waktu, tapi tidak diajarkan terlebih dahulu daripada subuh, hanya yaitu zuhur. Mulai zuhurlah waktunya, mulai zuhur. Jadi zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya. Jadi mulai waktu salat itu adalah daripada zuhur. Pertanyaannya, mengapa dia mulai daripada zuhur? Karena malaikat Jibril mengajarkan Rasulullah, yaitu saat naik matahari, yaitulah salat zuhur. Disitulah mulainya. Ada lagi yang berpendapat bahwasannya yaitu salat yang dimulai bukan zuhur, tetapi apa dia? Isya. Dimulai daripada isya. Mengapa dia mulaikan itu salatnya daripada isya? Mengapa, Pak? Mengapa dia? Ada yang berpendapat mulainya bukan zuhur, tetapi isya. Dari mana dia datangnya mengikuti pendapat ini? Ada mengatakan isya, karena dia mengikuti daripada kata yang yaitu Islam. Ada lagi yang berpendapat ini,
Mulainya dari Isya. Ayo, ini ada. Isya, subuh, lohor. Lohor. Terus maghrib. Ya kan? Ini waktu daripada Isya, subuh, bukan zuhur. Dulu kan bilang lohor dah lohor kan. Terus asar. Yang berpendapat ada juga nih, cocok juga kalau menurut kita kan. Cocok juga nih. Saya aja sampai kenyang. Iya juga ya nih, lihat dari dalam kitab ini yang pendapat orang, iya juga nih. Islam. Ada juga yang seperti ini, Islam bukan itu. Ingin selamat, laksanakan ajaran Muhammad. Iya juga. Jadi oleh karena itu dimulailah daripada zuhur. Karena ada hadisnya, Nabi diajarkan oleh malaikat Jibril waktu ketika naik matahari. Maka Imam Syafi'i yaitu berpendapat bahwasannya waktu salat zuhur itu adalah yaitu selama belum masuk waktu isar, maka silahkan waktu salat. Silakan waktu salat. Yang jadi pertanyaan kita, kalau boleh berarti solat itu di dalam satu waktu solat itu ada pembagiannya, ada. Paham? Dalam satu solat itu ada pembagian waktu. Inilah yang akan kita bicarakan. Pembahagian waktu salat. Kalau tadi adalah mulai solat ya dari sini ya, atau daripada zuhur ini. Nah sekarang masuk kita zuhur dan asar. Masanya ini masanya zuhur kalau sudah masuk asar. Sudah, ini berarti banyak. Jadi ini tidak bersatu ini. Ini tidak bersatu, ini pula tidak bersatu. Nah, kalau begitu zuhur sampai asar ini pasti ada pembahagian waktu. Waktu salat. Apa dia? Kita mulai daripada zuhur. Pembagian waktu salat zuhur. Minum kopi dulu. Biar enaknya. Silakan minum kopi. Karena saya bilang, selama kopi itu bau wanginya di mulut, nah, malaikat bertasbih. Yang enggak ada, enggak apa-apa. Yang enggak selera minum kopi enggak apa-apa. Kalau Pak Kholik pas sekali nih. Mantap. Kalau diniatkan untuk dia ibadah, bernilailah kopi ini jadi ibadah. Kalau dia dibawakan ke ibadah untuk kuat ngaji, supaya enggak tidur, minum kopi. Siap-siap aja kopi kalau Jumat ini memang dia berat nih. Saya terus terang juga, kadang tahan-tahan waktu ngajar nih. Padahal dia masih jam 8:30. Tapi kok bisa ngantuk nih. Paksa-paksain juga baca. Ya. Ternyata ini Jumat ini wajib kopi nih ya. Wajib kopi nih. Kalau subuh enggak apa-apa, enggak kopi, enggak apa-apa juga nih. Yang ada masalah dia. Tapi kalau Jumat berat nih, entah kajian yang berat, apalagi bab haid nih. Bab haid. Kalau bab haid udah berat kali itu, nah, enggak sanggup kita, entah istilahnya, tambah ngantuk lagi. Baik. Apa saja pembagian waktu, berarti kita mulai daripada salat zuhur. Syahdan adalah bagi zuhur itu 6 waktu. Oke, kita tulis biar enak. Kita mulai yaitu salat zuhur. Adalah salat zuhur itu ada berapa? 6 waktu. 1. Salat zuhur itu memiliki 6 waktu. Pertama,
waktu fadilah, yaitu awalnya. Kedua, waktu jawazun. Jawazun boleh artinya. Waktu zawajun boleh, yaitu hingga tinggal kadar yang meluaskan sembahyang. Ketiga, waktu hurmah. Hurmah, yaitu akhirnya kadar yang tiada meloloskan sembahyang. Dinamai ia waktu hormat, karena haram mentakhirkan sembahyang kepadanya. Tiada menjatuhkan dia di dalamnya. Keempat, waktu darurat, yaitu hilang mani, pencegah. Mani'un artinya pencegah, penghalang. Waktu darurat, yaitu hilang mani'un daripada segala mani'un yang lagi akan datang. Padahal tinggal daripada waktu kadar takbiratul ihram. Kelima, waktu uzur, yaitu waktu asar. Bagi musafir yang mengerjakan jamak takhir. Keenam, waktu ikhtiar, yaitu waktu jawazun. Waktu jawazun. Okey, kita tulis biar jelas. Pembagian waktu-waktu salat. Pertama, salat zuhur. Itu ada 6 waktu. Ada dalam salat zuhur itu memiliki ada 6 waktu. Pertama adalah waktu fadilah. Ya, waktu fadilah. Apa arti fadilah ini? Waktu yang utama. Waktu fadilah yang kelebihan. Kelebihan fadilah. Yaitu kapan dia? Awalnya. Awal waktu. Jadi bila ingin solat zuhur, maka solatlah yaitu di awal waktunya. Maka itu disebut dengan fadilah. Kalau sudah fadilah, itu sama seperti kita minum kopi nih. Di awal-awal datang minum kopi, situ kita minum, sedap enggak? Tanya Pak Khalil, kira-kira Pak Khalil, waktu panas-panas tuh sedap enggak? Apalagi udah 3 tahun enggak minum kopi. Udah 3 tahun tak minum kopi itu kalau udah panas, waduh terasa kali. Bagi orang yang sudah dia merasakan dia itu, maka dia akan merasakan ini di awal waktunya yang lebih baik. Maka solat zuhur memiliki waktu, maka yang pertama adalah fadilah, yaitu di awal waktu. Awal waktu yang sudah masuk itulah. Ya, bukan selesai daripada imam itu awal waktu, bukan. Yang saat masuk waktu panggilan itu, dah itu awal waktu. Yang kedua, salat zuhur dia memiliki waktu yang kedua. Apa? Jawaz. Jawaz, yaitu boleh.
Jawaz, waktu yang boleh. Selagi dia itu memiliki luas waktu. Kira-kira kalau sholat zuhur boleh waktu hilang dari fadilah kira-kira mulai jam 1:30 sampai masuk asar. Itu jawaz itu. Nih jawaz. Kalau jawaz ini berarti jam 1:30 lah. Ini 1:30. Kalau sini fadilah dia. Dia sholat 1:30 itu waktu jawaz. Boleh. Sampai apa? Sampai dia itu waktu habis. Sampai sini. Kira-kira sebelum asar jam berapa nih? Adian. Sebelum asar jam berapa? Jam 3:10. Jam 3:05. Ya kan? Jadi waktu dia ini waktu dia menuju ke sini, ini disebut dengan jawaz. Masih ada waktu salat zuhur. Jam 2 masih ada waktu. Jam 2:30 masih ada waktu. Jam 3 pas masih ada waktu. Jam 3:05 masih ada waktu. Jam 3:10 sudah masuk asar. Ini yang kedua. Nah, ini artinya adalah dia boleh mengerjakan. Tapi tidak sama dengan daripada waktu fadilah. Sama seperti makan nasi itu udah hangat-hangatnya dia, masih segar-segarnya tuh. Buah tuh masih segar, bukan enak dia tuh tak terasa lagi. Ya. Subuh aja. Subuh kalau sudah terbiasa, itu sholat jam 5:30 nggak enak, padahal sudah ada waktu. Betul Pak? Pak Sugeng kan? Waktu sholat subuh jam 5. 4:30 lah. Sekarang 4:30 jam 5. Kemudian sholat kita jam 5:30, jam 5:20. Sah nggak sholat itu? Masih waktu sholat subuh tak? Masih kan? Tapi kalau orang yang sudah terbiasa awal waktu, itu nggak enak rasanya tuh. Nggak enak dia tuh. Iya, was-was ini. Terima nggak dia apa nih? Udah terbiasa dia. Udah terbiasa yaitu yang awal waktu. Kalau orang yang biasanya 5:30 dia sholat subuh, dia nggak ada merasakan apa-apa itu lagi. Mau terima nggak terima, mau sah tak sah, yang penting dia ini boleh kok katanya. Masih mau matahari belum nampak lagi katanya. Di jendela baru rupanya udah terang matahari. Tidur matikan lampu semua. Nah, ini waktu jawaz ini. Kemudian yang ketiga, waktu dalam salat zuhur apa? Hurmah. Yang ketiga ini, seseorang yang sholat, dia dalam waktunya itu, maka dia lakukan sholatnya ini di waktu hurmah. Bahasa Arabnya gini, hurmatun. Bukan hormat nih, Adian, bukan hormat. Tetapi dia hurmah apa? Bukan kurma, bukan. Apa hurmah di Pak Rizadi? Hurmah apa? Waktu yang haram. Hurmah waktu yang haram. Nah, dia sholat, yaitu sholat zuhurnya di akhir daripada waktu. Kira-kira masuk jam berapa di sini? Antara jam 3 lewat 10 ya? Jam 10 lewat 10 nanti. Ini waktu hurmah. Melambatkan sholat hukumnya haram. Dan sholat dia lakukan jam 3:10, maka yaitu haram. Dan lagi tidak sah. Karena sudah masuk awal waktu asar, sudah masuk. Ini makanya waktu kita waktu sholat itu pilih yang mana gitu. Apakah fadilah, apakah jawaz, apakah hurmah? Yang mana dia hurmah? Yaitu masuk daripada waktu asar. Waktu masuk asar. Karena kalau kan kata Imam Syafi'i, kalau sudah masuk asar itulah udah habis waktu salat zuhurnya. Malam ya tuhdar asri, waktu asri. Maka selama dia tidak masuk asar, maka salatlah seseorang ini dengan sengaja. Misal tanpa ada uzur. Uzur syar'i itu apa?
dalam salat. Uzur syar'i ya. Uzur yang dimaafkan itu satu apa? Tidur. Terus apa lagi? Hah? Kitab. Tidur hampir sama ke pingsan. Arah ke sini. Lupa. Saking asiknya kan? Saking asiknya shopping. Oh itu bukan karena lupa, memang dia lupakan itu. Iya, bukan karena dia ini tidur ini. Misalnya ya itu tadi Pak, masuk malam pagi tidur lama jam 8. Pernah enggak kira-kira tuh? Pernah ya? Tuh tidur sampai waktu jam setengah. Bahkan Jumat pun tertidur. Lewat. Astagfirullahaladzim. Itu bukan karena sengaja. Kalau dia sudah terbangun, maka cepat sholat. Maka ini uzur namanya. Uzur syar'i. Itu betul-betul enggak bangun. Maksudnya. Ini jangan udah bangun. Tanggung nanti aja qadha aja lah katanya. Itu haram dia masalahnya. Dia udah bangun. Ya kan? Bangun dia zuhur. Udah dengar azan lah. Hayya 'alas shalah. Nah saat dia udah dengar sholat, udah melek dia tuh. Tidur lagi. Ini dia sebut enggak tidur sampai ke sini dia. Sampai ke waktu jam 3.10 ini. Dia masuk terbangun. Nah, sholatnya itu, maka itu dimaafkan. Karena tertidur. Atau dia lupa. Lupa itu kan biasa. Astagfirullah, ternyata asar rupanya. Tanpa disadarinya, enggak tahu dia waktunya waktu apa ini. Ini boleh. Karena syar'i ini. Bukan dilupakan, tetapi lupa. Bukan tidur, tetapi ketiduran. Ini yang dimaafkan. Baik. Ini tidak haram. Ya, tapi kalau dia sengaja ini, antar lagi aja lah. Waktu zuhur kan panjang dia. Antar lagi aja. Waktu zuhur kan panjang. Habislah daripada bapak-bapak menyiapkan ini. Itu apalagi orang pesta-pesta tuh. Mana ada cerita dia tuh. Dia enggak penting itu. Dia sholat nanti waktu aja lah katanya. Yang ibu-ibu siap. Yang pengantin apalagi. Make upnya ininya udahlah. Artinya apa? Qadha aja lah. Nanti dia sholat waktunya. Ini kan dia bermasalah dia. Dia lebih mementingkan dunia daripada akhirat ini. Nanti kita akan lihatkan. Maka oleh karena itu, bila kita ingin mencari akhirat, maka utamakanlah daripada yaitu salat untuk mencari fadilahnya. Ini yang utama. Nah, bila seorang ini dia sudah bangunnya, tanggal pas ini, saat itu kerjakan aja, sudah. Waktunya sudah masuk, waktu sudah masuk asar, maka saat itu apa? Qadha aja udah. Tidak apa-apa, qadhakan aja. Dan soal status dia dosa, enggak, dia dimaafkan karena dia, tapi bunyinya adalah mengqadha. Kalau sudah asar masuk. Tapi kalau misalnya asar itu sedang salat, maka asar dulu, baru qadha salat zuhur. Paham ini? Begitu juga subuh itu. Baik, ini waktu yang hurmah karena sengaja melambat-lambatkan. Waktunya luas. Ya, duduk-duduk bisa sampai berjam-jam tanpa sadari waktunya habis. Nah, di sini ada salat, maka hukumnya yaitu haram. Yang keempat. Apa itu? Darurat. Darurat ini apa dia? Sama juga yang waktu ini uzur. Darurat ini. Darurat ini uzur. Ada uzur. Ini waktu darurat, waktu salat zuhur. Apa dia contohnya? Apa dia bacanya? Benar apa? Kali apa kira-kira? Waktu darurat. Bukan itu apa? Bencana. Kalau sholat kan kapan aja. Walaupun disiksa, walaupun dibelenggu, walaupun apa, tetap sholat itu dijalankan. Tapi dalam sholat waktu zuhur ini ada darurat. Apa ini waktunya? Waktu darurat itu adalah waktu, kan ada disebutnya nih. Waktu darurat adalah yaitu hilang mani'
Mani'un pencegah daripada segala mani'un pencegah. Mani'un itu pencegah, penghalang. Tahu tidak? Masuk yang paham tak? paling atas tu waktu darurat, yaitu hilang mani'un daripada segala mani'un. Paham ini? Paham ini? Baca paham? Ha? Ada yang paham? Ha? Tak paham? Waktu darurat itu solatnya adalah disebut dia darurat uzur. Contoh, seorang wanita dia solat waktu di akhir. Begitu takbir Allahu Akbar, datang haidnya. Itu darurat. Karena dia pencegah solatnya sudah putus. Maka dia dapat takbirnya saja. Haram? Enggak haram. Jelas? Waktu darurat itu waktu darurat. Dia salat cuma takbir saja dapatnya. Karena disebut ini kan. Datang padahal tinggal daripada waktu kadar takbiratul ihram. Cuma takbiratul ihram aja. Waktunya sudah habis. Seperti tadi ya. Misalnya orang ketiduran. Rupanya dia tiduran, bangun dia jam 3:05. Berwuduk dia 5 menit. Setelah itu dia solat. Solat apa? Bukan karena sengaja, tetapi karena uzur tadi nih. Maka solat dia di sini, rupanya waktunya habis saat takbir Allahu Akbar. Maka yang sah apa? Takbirnya itu. Paham? Paham kan? Itu disebut namanya waktu darurat. Karena kan nggak tahu siklus daripada haid ini. Tiba-tiba dia merasa dia suci. Rupanya tanpa sadari waktu sholat zuhur habis. Itu waktu darurat. Dah habis waktunya. Kemudian bukan waktu lagi. Saat dia takbir, masih jam 1:30 bisa. Saat takbir, Allahu Akbar, merasakan dia tadi. Ini tadi haidnya ketika rakaat berapa ya? 2 atau 3. Kalau dia kedua, berarti zuhur lah dia dapat 1 rakaat. Itu diqadha? Enggak diqadha. Ini namanya darurat. Karena darurat itu tadi. Itu yang keempat. Yang kelima, waktu uzur. Waktu uzur. Waktu uzurnya apa nih? Seorang musafir itu dia boleh menjamakkan jamak takhir, ya, waktu asar dia boleh. Dia jamakkan itu waktunya. Ini waktu uzur namanya. Boleh kan dia, kalau orang dalam keadaan musafir mau perjalanan jauh, maka boleh dia jamakkan jamak takhir kan. Salat itu tadi. Di dalam salat zuhur, ini waktunya. Yang terakhir, yang keenam adalah yaitu waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar. Apa ikhtiar itu? Waktu yang boleh. Silakan. Ini waktu jawaz juga ini. Sama. Waktu ikhtiar nih. Nah, inilah dia waktu-waktu yang ada di dalam salat zuhur itu tadi. Ayo silakan minum kopinya. Mau waktu fadilah boleh, waktu jawaz juga boleh. Jangan waktu-waktu yang sudah hurmah nanti kopinya nih udah haram kopi ini sebab udah lama enggak diminum. Udah dingin maksudnya. Nah ya. Nah, dari yang keenam ini dari waktu-waktu salat zuhur, maka ulama berpendapat. Apa katanya? Dari mana? Lihat. Inilah yang tersebut di dalam tuhfah. Tuhfah. Seperti yang di dalam majmu' nukil daripada kebanyakan ulama. Ulama banyak menukil dari kitab majmu'. Ulama banyak menukil dari kitab tuhfah. Tuhfah itu 4 jilid. Disyaratkan, dihasiakan dia itu 10 jilid.
Majmu' itu 27 jilid sekarang. Itu tebal-tebal. Kalau kita baca kitab ini, sama artinya kita baca kitab Tuhfah. Kalau kita baca kitab ini, sama artinya kita baca kitab Majmu' Syarah Muhadzab Imam Nawawi. Maka Syekh Arsad Al-Banjari mengutip pendapat Imam Nawawi, mengutip pendapat Ibnu Hajar. Mereka berdua mengutip nukilan-nukilan para ulama-ulama di dalam kitab kedua ini. Demikian katanya disebutkan. Berarti ada landasannya tentang waktu salat zuhur yang 6 ini. Bersalahan bagi barang yang dikatakan dia oleh qadhi. Ternyata ada berbeda pendapat. Ada berbeda pendapat, Pak. Bersalahan. Makna bersalahan itu artinya berbeda. Berbedalah bagi orang yang dikatakan akan oleh qadhi daripada mana bersalahan? Bahwasannya waktu fadilah pada zuhur itu awalnya hingga jadilah bayang-bayang sesuatu seumpama rembangnya. Ternyata ada perbedaan pendapat ulama. Awal fadilah waktu solat itu bukan di awal waktu solat zuhur itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan itu kata qadhi yang nukilan ulama yang lain-lain. Tetapi awal waktunya adalah yaitu mulai daripada panas ini, rembang nih, panas dengan sen ini, sampailah bayang-bayang yaitu suatu seumpama. Nah, seperti inilah nih, ini bayangannya. Tidak? Maka bayangannya ini panjangnya seumpama. Itu waktu fadilah. Berarti kira-kira sholat zuhur itu jam berapa yang bayangannya sama? Ada pernah melihat bayangan sendiri? Berarti kalau jam 12:30, berarti masih jam 1:15 itu termasuk bayangan sama nggak? Belum. Berarti jam 1:30 baru sama bayangannya? Melebihi? Coba cek besok. Berarti tidak. Bayangannya sama itu. Nah, kalau udah nampak bayangannya. Ini kan nggak sama nih. Nah, kata qadhi sebagian ulama, bila bayangannya sama, maka itu masih fadilah dia. Ya. Kalau yang dikatakan itu awal waktu. Maksud awal waktu itu bayangannya rembangnya seumpama dengan sesuatu. Tapi yang kita sekarang ini, ya, yang dia as-salatu waktuha, salat itu adalah tepat pada waktu. Timbul ulama fikih dalam memahami. Artinya apa? Waktu yang mana ini? Waktu di awal azan, waktu soal takbir, atau waktu di rembang-rembang seumpama sesuatu. Timbul ini. Paham nih kan? Jadi terjadi perselisihan di antara ulama akan demikian itu. Makanya daripada berselisih pendapat ulama ini, ada yang mengatakan rembang sampai rembang-rembang seumpama, ada yang di awal waktu. Maka kita lebih baik jalan tengah, ambil awal waktunya. Itu dia. Makanya jangan memponis orang gitu misalnya. Kalau dia berpendapat dengan Tuan Qadhi ini macam mana? Ada ulama lagi. Ini dalam Tuhfah loh. Ini dalam Nuhana. Ada dia solat jam 12:30 misalnya. Dia 12:30. Tapi dia solat jam 1. Kan masih fadilah juga. Masih fadilah. Kalau dia mengambil pendapat ini. Bila terjadi pendapat ini, maka lihatlah pendapat yang mayoritas. Maka jalan tengahnya kita untuk supaya mengambil di awal waktu. Ya kalau betul di bayang-bayangan itu. Andai kata salah. Maka yaitu lebih baik jalan hati-hati di awal waktu saja. Ternyata mereka berbeda pendapat lagi tentang apa? Waktu ikhtiar. Nomor mana dia? 6. Nomor 6. Waktu ikhtiar. Ulama berbeda pendapat. Yang lain sama. Kapan waktu ikhtiar yang boleh ini? Hingga jadilah bayang-bayang seumpamanya nispunya, setengah bayangan. Setengah bayangannya daripada waktu jawaz hingga akhirnya. Itu waktu ikhtiar. Jadi sebagian pendapat ulama enggak banyak, cuman 2 ini aja yang beda. Yang lainnya sama. Waktu fadilah dengan waktu ikhtiar. Jadi karena ada berbeda pendapat ulama ini,
bersalahan bagi barang yang dikatakan akan dia oleh qadi tadi itu, berarti kan cuma 1-2 ini. Nah, yang mayoritas itu semuanya fadilah di awal waktu. Waktu ikhtiar yaitu waktu yang boleh. Yang boleh itu waktu tadi. Mulai daripada jam 1.30 sampai jam 3 itu waktu boleh. Nah, tapi kalau pendapat ini tidak, waktu yang jawaz adalah waktu sampai jam 3:05. Itu waktu yang jawaz sampai akhir lah, sampai jam 3:10. Itu jawaz namanya. Nah, berselisih pendapat, tapi yang pendapat yang pertama tidak. Itu udah waktu hurmah itu. Nah, gitu. Jam 3:10 itu udah waktu hurmah, waktu yang diharamkan. Baik, itu aja dulu kajian kita. Kita akan lanjut kembali kepada pembahasan, yaitu pembahasan waktu sholat asar. Ada waktu-waktunya insyaallah. Silakan. Enggak ngantuk kan? Karena kopi enggak ngantuk kan? Malam nanti payahan ini. Susah tidur ini kena kopi. Baik ya. Dah, kalau enggak ada yang dibincangkan kita tutup dulu. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ya dzal jalali wal ikram. Wa salli wa sallim ala sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wajirna min akhizati dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa 'anna ya Allah ya Karim. Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li shaykhina wa li mashayikhina wa li jaddina wa li jaddatina wa li ajdadina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد ya Rabbi salli wa sallim wa barik alaihi. Baik, Bapak Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita coba dulu dengarkan nasihat daripada Imam Al-Haddad. Beliau mengatakan janganlah pernah tinggalkan daripada waktu-waktu solat yang baik itu. Jangan pernah tinggalkan, jangan pernah melambatkanlah daripada solatmu. Rugilah bila engkau lambat-lambatkan solat itu. Karena solat itu ada lebih lagi solat subuh. Jangan melambatkan. Karena dia itu adalah lebih baik daripada yaitu isi dunia ini. Bahkan itu yang lebih utama. Jadi jangan karena apa, cuman laki-laki tidak, perempuan juga, baik laki-laki maupun perempuan, sesibuk apapun dia, maka janganlah melambat-lambatkan daripada salatnya. Ada satu kisah, yaitu salat seseorang, ketika itu dia orang ahli abid. Ahli abid, kalau ahli abid ini berarti ahli apa? Ahli ibadah. Pernah dia melambatkan salatnya.
saat dia melambatkan salatnya itu langsung dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengapa? Karena musibah baginya. Bagi mereka yang sudah dia merasakan orang yang ahli abid, terlambat saja salat dia itu adalah musibah. Kalau dapat dia itu ingin ditakziahkan. Takziah, Pak. Kenapa? Makanya itu mereka itu waktu saat bila datang terlambat saya salat, maka tolong takziahkan saya. Kenapa? Saya dalam keadaan musibah. Orang berpikir bahwasannya ada orang meninggal itu musibah. Bukan. Terlambatnya salat itu adalah satu musibah. Ini nyambung enggak dengan hadis arba'in yang 3 perkara itu? Ya kan? Matahari, kelompok bulan, dan kelompok bintang. Itulah daripada yaitu kalimat yang memotivasi supaya kita tidak melambatkannya. Jadi orang yang ahli abid itu tadi, maka janganlah dia itu bila dia tinggal maka dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tolong takziahkan saya. Ternyata dia itu saya dalam keadaan musibah. Kira-kira ini kalau misalnya terlambat bapak-bapak kami takziahkan boleh enggak? La ilaha illallah. Ya, belum. Gimana? Kalau terlambat salat subuh misalnya nih, jam 5:30 enggak datang ada lihat. Ya, kalau ngambil pendapat ini jangan disalahkan. Ya, jangan disalahkan. Maka ditakziahkan. Tapi ia pula lah, saya bukan orang abid. Ya. Kita orang awam. Tapi jangan berpikir bahwa itu kan orang abid. Kita bisa untuk menjadi orang abid. Kita berusaha. Mengapa? Karena kemuliaan itu adalah solat, yaitu tepat waktunya. Fadilah. Luar biasa nih. Makanya kalau orang yang sudah merasakan manisnya solat, lambat dikit aja tuh rasa enggak enak batin itu. Apalagi solat isya, suka melambat-lambatkan itu. Karena solat ini kan panjang waktunya. Akhirnya dia kejar dunia itu kan, panjang waktunya tuh. Panjang. Memang betul, sunat itu melambatkan solat isya. Ada. Makanya waktu orang yang jaga malam itu, kenapa? Mereka bisa mengambil pendapat itu. Tapi namanya nanti udah lalai, nggak ada cerita itu. Ya, orang-orang yang ahli abid bisa lalai, apalagi orang awam. Walaupun sunatnya itu mentakhirkan. Kalau dia tidur ba'da isya, itu makruh hukumnya. Kalau dia belum salat isya. Maka itulah afdalnya, yaitu di awal waktu. Walaupun sunatnya di akhir salat isya. Benarnya, ya salat isya. Akan tetapi jangan semestinya kita itu melambatkan salat. Jangan. Rugi kita. Sangat rugi. Makanya itulah lebih lagi salat subuh dan salat isya. Jangan sampai salat itu tidak berjamaah. Yang pahalanya luar biasa di subuh itu. Yang isya juga di subuh. Dia isya lanjutkan subuhnya. Maka ini setara dia itu daripada salat semalam suntuk. Dia ibadah itu. Setidaknya dua ini jangan sampai nih. Makanya disitulah kenapa orang munafik muncul. Karena yaitu dalam satu tempat mereka itu yaitu melihat tidak banyak orang salat subuh. Kalau ada orang yang salat subuh sebanyak yang salat berjamaah, maka orang-orang munafik itu ketakutan itu semua. Maka itu anjuran daripada Nabi dan disampaikan oleh Imam Haddad, janganlah pernah engkau meninggalkan solat, yaitu solat daripada 5 waktu dengan melambat-lambatkannya. Carilah waktu yang fadilah. Berusaha semaksimal mungkin. Usaha. Karena itu yang lebih baik daripada harta yang kita cari. Makanya kalau orang yang sudah merasakan, walaupun dia sedang menarik becak, walaupun dia sedang dagang, walaupun dia sedang bawa sewa, maka dia bisa solat di jalan, bisa solat di mana, bisa solat dia ini. Kenapa? Dia tidak kejar dunia. Semakin dikejar dunia, semakin jauh. Semakin kejar dunia, semakin jauh. Orang yang sudah menjalankan salat, lempang dia. Enak mencari dia lagi. Kenapa? Ibadahnya kepada Allah sudah terselesaikan. Tinggal dunia ini. Jadi oleh karena itu, demikian pesan Imam Al-Haddad, yaitu sebaiknya jangan pernah meninggalkan waktu-waktu yang afdal, waktu yang awal. Jangan sampai kita yaitu tertimpa musibah. Apa musibahnya? Larinya keutamaan di dalam solat-solat itu tadi.
Insyaallah kita akan lanjutkan kembali. Wallahu alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang yang sudah tahu ilmu dia enggak jadi masalah kalau ditakziahkan. Dia berinfak. Karena merasa dia ini untuk menebus kesalahannya dia infak. Setiap kali dia berinfak, setiap kali infak itu kasih makan orang miskin tuh. Karena khawatirnya itu keutamaan hilang, dia berinfak. Tapi jangan mentang-mentang banyak uang, infak-infak ya udahlah, enggak. Artinya karena dia melepaskan itu. Jangan pernah tinggalkan. Ya. Dihabis. Enggak habis-habis ya kejar dunia. Oh, makin kita kejar makin jauh, makin kejar makin jauh, makin kejar makin jauh. Apalagi zuhur nih. Ini zuhur nih waktu apa nih? Waktu istirahat waktu apa? Hah? Waktu istirahat kan? Lagi ngantuk. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan.